Setelah berjam-jam pengobatan, Dewi akhirnya muntah. Darah memenuhi baskom. Bersamaan dengan itu, perutnya perlahan mengempis. Pak Mulyo mengusap keningnya. Anak ini bukan terkena santet biasa. Semua menunggu penjelasan. Ia dijadikan calon tumbal. Bu Ratna lemas. Sri menggenggam tangan adiknya erat. Mereka baru menyadari bahwa selama ini Dewi sedang dipersiapkan untuk sebuah ritual mengerikan. Malam itu, hujan turun tanpa henti ketika Dewi, siswi kelas 2 SMK, pulang dengan wajah pucat. Sejak mengunjungi rumah kekasihnya, Heru, ia sering mengeluh perutnya terasa panas dan nyeri. Beberapa hari kemudian, perutnya membesar seperti perempuan yang sedang hamil tua. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh sekolah. Meski keluarga berkali-kali menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan rumah sakit tidak menunjukkan kehamilan maupun penyakit apapun, pihak sekolah tetap mengeluarkan Dewi demi menjaga nama baik mereka. Setiap malam, rasa sakit itu datang lebih hebat. Dewi menjerit sambil memegangi perutnya yang seolah bergerak dari dalam. Anehnya, menjelang matahari terbit, rasa sakit itu menghilang begitu saja. Tak seorang pun menyadari bahwa sejak malam pertama penyakit itu muncul, selalu ada bayangan hitam berdiri di bawah pohon mangga depan rumah mereka, menatap jendela kamar Dewi tanpa pernah bergerak sedikit pun. Siang hari, Dewi tampak biasa. Ia masih bisa tersenyum meski tubuhnya semakin kurus. Namun, begitu azan maghrib berkumandang, wajahnya langsung berubah pucat. Perutnya kembali menegang. Aduh, sakit, Bu. Bu Ratna hanya bisa mengusap perut anaknya sambil menangis. Urat-urat di perut Dewi tampak menonjol seperti ada sesuatu yang merayap di balik kulitnya. Setiap kali rasa sakit mencapai puncaknya, lampu kamar berkedip sendiri. Angin dingin masuk meski semua jendela tertutup rapat. Menjelang subuh, semuanya kembali normal. Seolah penderitaan itu memang hanya diizinkan datang ketika malam menguasai rumah mereka. Mendengar kabar adiknya dikeluarkan dari sekolah, Sri segera pulang dari kota. Ia terkejut melihat kondisi Dewi. Tubuh adiknya semakin kurus, tetapi perutnya justru membesar tidak wajar. "Apa kata dokter?" tanya Sri. "Semua hasil pemeriksaan normal," jawab Bu Ratna pelan. Sri mengernyit. Kalau dokter tidak menemukan apa-apa, mungkin ini bukan penyakit biasa. Ucapan itu membuat rumah mendadak sunyi. Malamnya, Sri melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sesaat ia melihat ibunya berada di dapur. Namun, ketika dipanggil, suara Bu Ratna justru terdengar dari ruang tengah. Kalau begitu, siapa perempuan yang tadi berdiri membelakanginya di dapur? Sri teringat sahabat lamanya, Roni. Sejak dulu, Roni dikenal memiliki kemampuan melihat makhluk yang tidak kasat mata. Sri berkali-kali menelepon, tak ada jawaban. Baru menjelang malam, telepon itu akhirnya dibalas. "Ada apa, Sri?" "Adikku sakit. Aku rasa bukan penyakit biasa." Roni terdiam beberapa detik. "Lusa, aku datang." Malam itu kembali menjadi mimpi buruk. Jeritan Dewi menggema memenuhi rumah. Di sela tangisnya, ia terus mengucapkan satu nama. Jangan bawa aku." Padahal tidak ada seorang pun berada di dalam kamar selain Bu Ratna. Keesokan paginya, Sri mencoba berbicara dengan Dewi. "Terakhir kali sebelum sakit, kamu pergi kemana?" Dewi berpikir sejenak. "Aku ke rumah Heru." "Ngapain?" "Dia ngajak kenalan sama orang tuanya, terus aku disuruh makan." "Itu saja?" Dewi mengangguk. "Tapi setelah pulang,
Malamnya perutku langsung sakit. Nama Heru langsung melekat di pikiran Sri. Ia belum tahu alasannya. Namun, firasatnya mengatakan, semua penderitaan Dewi bermula dari rumah itu. Roni akhirnya datang. Belum sempat masuk rumah, wajahnya langsung berubah tegang. Tatapannya mengarah ke atap rumah. "Ada apa?" tanya Sri. Roni tidak menjawab. Ia hanya terus menatap ke atas. Saat memasuki ruang tamu dan melihat Dewi, wajahnya semakin pucat. Baru setelah Dewi masuk kamar, Roni berbisik, "Di atap rumahmu." Sri menelan ludah. "Kenapa?" "Ada puluhan monyet hitam." Sri spontan menoleh keluar. Tidak ada apa-apa. Namun Roni masih memandang ke arah yang sama. Mereka sedang menjaga sesuatu. Roni mulai bertanya kepada Dewi. Semua gejalanya hanya muncul saat malam. Rasa panas, tusukan dari dalam perut, mimpi buruk. Semuanya terdengar seperti satu pola. "Aku yakin ini kiriman." Sri menarik napas panjang. "Siapa yang mengirim?" Roni menggeleng. "Aku belum bisa melihat pelakunya. Ia hanya tahu satu hal. Sumbernya berasal dari orang yang terakhir ditemui Dewi." Nama Heru kembali muncul. Dan untuk pertama kalinya, Sri mulai takut pada keluarga pemilik warung makan itu. Atas saran Roni, Bu Ratna memanggil Ustadz Salman. Begitu memasuki halaman rumah, sang Ustadz langsung berhenti melangkah. Wajahnya berubah serius. Rumah ini berat. Tanpa banyak bicara, ia mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran. Belum 5 menit berlalu, Dewi menjerit sangat keras dari dalam kamar. Suara itu terdengar seperti dua orang yang berbicara bersamaan. Di saat bersamaan, dari atap rumah terdengar suara puluhan monyet berteriak liar, padahal tetangga sekitar tidak mendengar suara apapun. Ruqyah berlangsung hampir 1 jam. Tubuh Dewi bergetar hebat. Sesaat kemudian ia muntah. Bukan makanan, melainkan darah pekat bercampur belasan paku kecil. Bu Ratna menangis histeris. Sri hanya terpaku melihat isi baskom. Bagaimana mungkin benda sebanyak itu berada di dalam tubuh manusia? Ustadz Salman menarik napas panjang. Ini bukan penyakit medis. Ini juga bukan santet biasa. Kalimat itu justru membuat suasana menjadi semakin mencekam. Setelah ruqyah pertama, kondisi Dewi memang sedikit membaik. Malam itu ia bisa tidur tanpa menjerit. Namun, menjelang tengah malam, terdengar benturan keras dari pintu depan. Sri memberanikan diri membuka pintu. Bau amis langsung menusuk hidungnya. Di teras rumah tergeletak seekor gagak hitam mati. Lehernya terpuntir. Di samping bangkai itu, terdapat bercak darah yang membentuk lingkaran aneh, seolah sengaja dibuat sebagai tanda. Saat Sri menatap halaman yang gelap, ia melihat sesosok bayangan berdiri di balik pohon mangga. Bayangan itu perlahan mengangkat tangan, seakan memanggil seseorang keluar dari rumah. Lalu menghilang begitu saja. Keesokan paginya, Ustadz Salman kembali datang membawa sebotol air yang telah didoakan. Ruqyah dimulai. Kali ini jeritan Dewi terdengar lebih mengerikan. Tubuhnya melengkung seperti dipaksa sesuatu yang tak terlihat. Terdengar suara gagak dan monyet bersahutan di luar rumah. Tetapi ketika Sri mengintip melalui jendela, halaman tampak kosong. Setelah ruqyah selesai, Dewi meminum air itu. Beberapa detik kemudian, ia muntah lagi. Darah hitam bercampur bulu-bulu burung memenuhi baskom. Ustadz Salman hanya beristighfar. Masih banyak yang belum keluar. Semua orang menyadari teror itu baru saja dimulai. Siang harinya Sri menemui Roni. Ia menceritakan semua kejadian selama ruqyah.
Roni mendengarkan tanpa menyela. "Lalu sekarang bagaimana?" tanya Sri. Roni menarik napas panjang. "Aku kenal seseorang di Jawa Timur." "Siapa?" "Orang tua yang memahami ilmu spiritual Jawa. Banyak orang datang kepadanya ketika semua cara sudah buntu." Sri terdiam. Jaraknya sangat jauh. Namun jika itu bisa menyelamatkan Dewi, ia rela melakukan apa saja. Sebelum berangkat ke Jawa Timur, keluarga memutuskan menjalani 1 kali ruqyah lagi. Belum lama ayat suci dibacakan, Dewi berteriak histeris. "Pergi, jangan sentuh aku." Suara itu bukan suara Dewi. Nadanya lebih berat dan penuh kebencian. Usai ruqyah, Dewi muntah lagi. Kali ini bercampur serpihan kaca kecil yang melukai lidahnya. Bu Ratna memeluk anaknya sambil menangis. Sri akhirnya mengambil keputusan. "Kita berangkat besok." Pagi buta, Roni datang membawa mobil. Perjalanan menuju Jawa Timur berlangsung berjam-jam. Sepanjang jalan, Dewi lebih banyak tertidur. Namun, beberapa kali ia berbicara dalam keadaan setengah sadar. Dia ikut. Sri menoleh. "Siapa?" Dewi tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke kaca belakang mobil. Saat Sri melihat ke sana, tidak ada siapa-siapa. Tetapi hawa dingin memenuhi seluruh kabin. Mereka tiba di sebuah rumah joglo tua di tengah desa. Suasananya tenang, namun begitu Dewi menginjak halaman, angin tiba-tiba berhenti. Seorang lelaki tua bernama Pak Mulyo menyambut mereka. Ia hanya sekali menatap Dewi. Lalu wajahnya berubah serius. Sudah terlambat. Bu Ratna langsung menangis. Pak Mulyo meminta semua orang tetap tenang. Masih ada jalan. Meski begitu, sorot matanya seolah menyimpan kenyataan yang jauh lebih buruk. Pak Mulyo mulai mengobati Dewi. Belum 5 menit berlalu, mata Dewi mendadak terbuka lebar. Tatapannya kosong. Kemudian ia tertawa. Tawa itu bukan miliknya. "Akhirnya kau datang juga." Suara asing keluar dari mulut Dewi. Pak Mulyo terus melafalkan doa-doa Jawa kuno. Udara di ruangan menjadi sangat berat. Lilin-lilin bergoyang meski tak ada angin. Sesuatu mulai memperlihatkan dirinya. Tubuh Dewi kembali bergetar. Makhluk itu berbicara melalui dirinya. "Dia sudah dipilih." Pak Mulyo bertanya tegas. "Siapa yang memilih?" Makhluk itu tertawa panjang. "Keluarga yang ingin kaya." Ruangan mendadak sunyi. Semua orang langsung teringat pada keluarga Heru. Namun belum sempat bertanya lebih jauh, Dewi menjerit keras hingga suaranya menggema ke seluruh rumah. Setelah berjam-jam pengobatan, Dewi akhirnya muntah. Darah memenuhi baskom. Bersamaan dengan itu, perutnya perlahan mengempis. Pak Mulyo mengusap keningnya. Anak ini bukan terkena santet biasa. Semua menunggu penjelasan. Ia dijadikan calon tumbal. Bu Ratna lemas. Sri menggenggam tangan adiknya erat. Mereka baru menyadari bahwa selama ini Dewi sedang dipersiapkan untuk sebuah ritual mengerikan. Pak Mulyo tidak menyebut nama pelaku secara langsung, namun ia memberi satu petunjuk. Awalnya berasal dari rumah yang menjual makanan. Sri langsung teringat warung makan milik keluarga Heru. Pak Mulyo mengangguk pelan. "Jangan kembali ke sana." Ia menjelaskan bahwa ritual itu diwariskan turun-temurun. Korban dipilih dari orang luar keluarga. Jika ritual gagal, korban tetap membawa penyakit hingga pelaku mencari pengganti berikutnya. Sebelum pulang, Pak Mulyo memberi pesan, selama 40 hari Dewi jangan tidur di ranjang. Mereka mematuhi semua pesan itu.
Beberapa minggu kemudian, perut Dewi benar-benar kembali normal. Ia memutus semua hubungan dengan Heru. Tak lama setelah itu, warung makan milik keluarga Heru mengalami kebakaran hebat hingga terpaksa tutup. Warga menganggapnya musibah biasa, namun setiap malam Jumat, beberapa orang mengaku masih melihat seorang perempuan muda berdiri di bekas lokasi warung itu. Perutnya membuncit, matanya kosong, dan ia terus berbisik pelan, "Aku belum menjadi tumbal terakhir." Sebulan berlalu, Dewi mulai tersenyum lagi. Perutnya telah kembali normal. Namun, setiap menjelang subuh, ia selalu terbangun oleh mimpi yang sama. Ia berdiri di depan sebuah sumur tua. Di dasar sumur, puluhan tangan pucat menggapai sambil berbisik, "Kembalilah, ritualnya belum selesai." Saat terbangun, telapak kaki Dewi selalu dipenuhi tanah basah, seolah ia benar-benar berjalan ke tempat itu. Tak ada seorang pun yang percaya, hingga suatu pagi Sri menemukan jejak lumpur dari kamar Dewi menuju halaman belakang rumah. Jejak itu berhenti tepat di bawah pohon mangga. Tepat tengah malam, terdengar ketukan di pintu. Bu Ratna mengira tetangga meminta bantuan. Saat pintu dibuka, tak ada siapa-siapa, hanya angin dingin dan aroma bunga melati yang sangat pekat. Di lantai teras terdapat sebuah bungkusan kain hitam. Di dalamnya terdapat boneka jerami yang perutnya dipenuhi puluhan jarum kecil. Pak Mulyo pernah berpesan, "Kalau kiriman baru datang, jangan pernah disentuh dengan tangan kosong." Sri segera membakarnya. Saat boneka itu terbakar, terdengar suara perempuan tertawa dari arah kebun. Sri mencoba mencari Heru, namun rumahnya kosong. Warung makan yang dulu ramai kini dipenuhi garis polisi akibat kebakaran. Tetangga hanya berani berbisik. Sejak kebakaran itu, keluarga Heru menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Namun, seorang kakek tua menghampiri Sri. "Kamu keluarga Dewi?" Sri mengangguk. "Kalau begitu hati-hati." Mereka belum selesai. Kakek itu memberikan sebuah buku lusuh. Katanya buku itu ditemukan di reruntuhan warung. Di dalamnya terdapat daftar nama. Puluhan nama perempuan muda. Sebagian diberi tanda silang merah. Di halaman terakhir, Sri membeku. Nama Dewi tertulis paling bawah. Di sampingnya tertulis satu kalimat, "Tumbal ke-13 gagal." Masih tersedia satu kolom kosong. Seolah ritual itu belum benar-benar berakhir. Sri segera menghubungi Pak Mulyo. Mendengar isi buku itu, beliau terdiam lama. Itu bukan daftar korban. Lalu apa? Itu daftar wadah. Pak Mulyo menjelaskan bahwa setiap korban dipersiapkan menjadi tempat bersemayam makhluk penjaga pesugihan. Jika satu korban gagal, mereka akan mencari tubuh baru. Dewi berhasil lolos, tapi makhluknya belum musnah. Pak Mulyo meminta mereka kembali ke desa. Malam harinya mereka menuju sumur tua yang muncul dalam mimpi Dewi. Udara terasa sangat dingin. Tak ada suara jangkrik, hanya bau tanah basah. Ketika senter diarahkan ke dalam sumur, puluhan bekas cakaran memenuhi dinding batu. Lalu terdengar suara lirih, "Turunlah." Suara itu berasal dari dasar sumur. Padahal sumur tersebut telah kering selama puluhan tahun. Saat hendak pulang, Dewi berhenti berjalan. Matanya menatap pohon besar. Di bawahnya berdiri seorang perempuan berbaju putih. Rambutnya menutupi wajah. Tangannya menunjuk ke arah sumur. Perlahan perempuan itu mengangkat wajahnya. Wajahnya gosong seperti habis terbakar. Sebelum menghilang, ia berbisik, "Aku korban pertama." Lalu seluruh area kembali sunyi.
Pak Mulyo langsung mengajak semua orang meninggalkan tempat itu. Pak Mulyo akhirnya membuka rahasia desa. Puluhan tahun lalu, seorang dukun mengajarkan ritual pesugihan. Syaratnya sederhana. Setiap beberapa tahun harus ada gadis muda yang dijadikan tumbal. Jika gagal, seluruh keluarga pelaku akan mengalami kehancuran. Itulah yang terjadi pada keluarga Heru. Sri mulai memahami kebakaran warung itu bukan kebetulan, melainkan harga yang harus dibayar. Malam terakhir di desa, Dewi kembali bermimpi. Namun kali ini ia melihat wajah makhluk yang selama ini bersembunyi. Tubuhnya tinggi, kulitnya hitam pekat, matanya merah menyala, perutnya robek hingga terlihat rongga gelap. Makhluk itu tersenyum. Aku kehilangan wadah, tapi aku belum kehilangan jalan. Saat Dewi terbangun, bekas 5 goresan panjang terlihat di pintu kamarnya. Keesokan paginya mereka pulang. Semua tampak kembali normal. Beberapa bulan berlalu tanpa gangguan. Hingga suatu sore, Sri menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara perempuan tua terdengar lirih. Kalau ingin selamat, jangan pernah biarkan Dewi menikah. Sebab saat bulan purnama pertama setelah pernikahan, makhluk itu akan datang mengambil apa yang dulu gagal dimilikinya. Sambungan telepon langsung terputus. Sri memandang Dewi yang sedang tersenyum di halaman. Tanpa disadari mereka, dari balik pohon mangga, sepasang mata merah kembali mengawasi. Teror ternyata baru memasuki babak yang lebih mengerikan. Keesokan paginya mereka pulang. Semua tampak kembali normal. Beberapa bulan berlalu tanpa gangguan. Hingga suatu sore, Sri menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara perempuan tua terdengar lirih. Kalau ingin selamat, jangan pernah biarkan Dewi menikah. Sebab saat bulan purnama pertama setelah pernikahan, makhluk itu akan datang mengambil apa yang dulu gagal dimilikinya. Sambungan telepon langsung terputus. Sri memandang Dewi yang sedang tersenyum di halaman. Tanpa disadari mereka, dari balik pohon mangga, sepasang mata merah kembali mengawasi. Teror ternyata baru memasuki babak yang lebih mengerikan. Malam bulan purnama tiba. Pak Mulyo meminta seluruh keluarga membaca doa hingga menjelang subuh, tepat pukul 12 malam. Listrik padam, rumah menjadi gelap gulita. Dari luar terdengar langkah kaki mengelilingi rumah. Suara itu terus berputar. Tidak ada yang berani membuka pintu. Ketika listrik kembali menyala, jejak kaki berlumpur memenuhi teras. Jumlahnya puluhan. Namun semuanya menghadap ke rumah. Tidak ada satupun jejak yang meninggalkan halaman. Dewi kembali bermimpi. Kini ia melihat Heru berdiri di bibir sumur tua. Tubuhnya penuh luka bakar. "Tolong aku." Heru perlahan jatuh ke dalam sumur. Jeritannya terdengar sangat nyata. Saat Dewi terbangun, ia menangis. "Aku harus menyelamatkannya." Pak Mulyo menggeleng. "Itu bukan Heru. Itu makhluk yang sedang mencari jalan agar kamu kembali." Seorang mantan pegawai warung akhirnya muncul. Ia mengaku pernah bekerja bertahun-tahun di sana. Menurutnya, setiap malam Jumat Kliwon, keluarga Heru selalu menutup warung lebih awal. Tak seorang pun boleh masuk gudang belakang. Suatu malam, ia mengintip. Di sana terdapat altar kecil, dupa, dan kendi berisi darah ayam. Sejak melihat ritual itu, ia memilih berhenti bekerja. Tapi saya yakin masih ada ruang lain yang lebih mengerikan. Sri dan Roni mendatangi bangunan bekas warung.
Gudang belakang masih berdiri meski hangus terbakar. Di balik lemari yang roboh, mereka menemukan pintu kayu kecil. Saat dibuka, tampak ruangan bawah tanah. Dindingnya dipenuhi simbol aneh. Di tengah ruangan, terdapat kursi kayu yang diikat rantai. Di atas lantai masih terlihat noda hitam yang belum hilang. Roni berbisik, "Disinilah ritual itu dilakukan." Pak Mulyo datang ke lokasi. Ia menemukan bekas 13 tempat lilin mengelilingi kursi. 12 korban berhasil. Lalu Dewi, Pak Mulyo menghela napas. Dewi adalah yang ke-13, tapi ritualnya gagal. Semua langsung memahami mengapa makhluk itu terus mengejar Dewi. Karena ia belum mendapatkan tubuh yang dijanjikan. Saat hendak meninggalkan ruang bawah tanah, terdengar suara pintu terbanting. Ruangan mendadak gelap. Dari sudut ruangan muncul sosok tinggi berkulit hitam. Matanya merah, tangannya panjang hingga menyentuh lantai. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya menunjuk Dewi, lalu berkata, "Kembalikan milikku." Sesaat kemudian sosok itu lenyap, namun hawa dingin tetap tertinggal. Pak Mulyo segera memusnahkan altar. Api membesar sendiri tanpa disulut minyak. Di antara kobaran api muncul bayangan seorang gadis kecil. Ia berbisik lirih, "Sudah ada pengganti." Semua terdiam. "Pengganti siapa?" tanya Sri. Pak Mulyo menatap api yang semakin besar. "Korban berikutnya." Tidak ada yang tahu siapa gadis itu. Tetapi ritual rupanya sudah memilih calon baru. Beberapa hari setelah pulang, sebuah amplop muncul di teras rumah tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada foto seorang siswi SMA yang tidak dikenal. Di belakang foto tertulis "Korban ke-14" disertai alamat sebuah desa di lereng gunung. Pak Mulyo langsung berkata, "Kita terlambat. Makhluk itu telah menemukan tubuh baru." Sri, Dewi, Roni, dan Pak Mulyo sepakat berangkat menuju desa tersebut. Mereka sadar, jika gadis dalam foto itu tidak diselamatkan, ritual akan kembali berlangsung. Sebelum mobil berangkat, Dewi menoleh ke arah rumah. Di bawah pohon mangga, berdiri perempuan berbaju putih yang dulu ditemuinya. Kini, wajah perempuan itu tampak jelas. Ia tersenyum tipis, lalu mengangguk seolah mengizinkan mereka pergi. Perjalanan baru dimulai, dan kali ini mereka bukan lagi berusaha menyelamatkan Dewi. Mereka akan menghentikan kutukan tumbal itu untuk selamanya. Perjalanan membawa mereka ke sebuah desa terpencil di lereng gunung. Anehnya, suasana begitu sunyi. Tak ada suara burung, tak ada ayam berkokok. Bahkan angin terasa enggan berembus. Seorang warga tua menyambut mereka dengan wajah gelisah. "Kalian datang mencari gadis bernama Lestari?" Pak Mulyo mengangguk. Warga itu langsung memucat. "Kalau begitu, kalian terlambat. Semalam, Lestari menghilang dari kamarnya. Yang tertinggal hanya jejak kaki berlumpur menuju hutan bambu." Menjelang senja, mereka memasuki hutan bambu. Udara semakin dingin. Sesekali terdengar suara bambu saling bergesekan, seperti orang sedang berbisik. Dewi tiba-tiba berhenti. "Aku dengar perempuan menangis." Yang lain tidak mendengar apapun. Beberapa langkah kemudian mereka menemukan pita rambut berwarna merah. Pak Mulyo memungutnya. "Ini milik Lestari." Tak jauh dari sana terdapat bekas telapak kaki kecil yang berakhir di sebuah batu besar. Lalu jejak itu menghilang begitu saja. Di balik rimbunnya bambu berdiri rumah
kayu yang nyaris roboh. Pintunya terbuka sendiri. Di dalamnya penuh debu. Namun di tengah ruangan terdapat altar yang masih dipenuhi lilin baru. Asap dupa masih mengepul. Artinya, seseorang baru saja melakukan ritual. Di lantai terlihat lingkaran merah. Pak Mulyo berbisik. Mereka pindah ke tempat ini setelah warung itu terbakar. Terdengar suara rintihan dari ruang belakang. Sri berlari. Di sana, Lestari terikat di kursi kayu. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Kalian jangan dekati aku." Belum sempat tali dilepas, tubuh Lestari mendadak kejang. Mulutnya mengeluarkan tawa yang bukan miliknya. Lalu terdengar suara berat, "Korban ini milikku." Api lilin di seluruh ruangan langsung menyala bersamaan. Dari balik kegelapan muncul seorang pria kurus. Wajahnya dipenuhi luka bakar. Sri mengenalinya. Heru menangis. "Aku dipaksa ayahku." Ia mengaku keluarganya telah menjalankan ritual tumbal selama puluhan tahun. Saat Dewi gagal dijadikan wadah, kutukan berbalik menghancurkan keluarganya. Ayah masih hidup, dia yang membawa Lestari. Lantai rumah bergetar. Seorang pria tua keluar dari ruang bawah tanah. Tubuhnya dipenuhi raja hitam, tatapannya tajam. "Semua ini demi keluarga kami." Pak Mulyo maju. Pesugihan yang meminta nyawa tidak pernah membawa berkah. Pria itu tertawa. "Kalian sudah terlambat, lilin terakhir hampir habis." Suara genderang tiba-tiba terdengar dari bawah rumah. Ritual telah dimulai. Pak Mulyo mulai melantunkan doa. Pria tua itu membalas dengan mantra kuno. Angin berputar memenuhi ruangan. Lilin padam dan menyala sendiri. Dinding rumah bergetar hebat. Dewi memeluk Lestari agar tetap sadar. Tiba-tiba, bayangan hitam besar muncul di belakang pria tua. Makhluk yang selama ini mengejar Dewi akhirnya memperlihatkan wujudnya. Matanya menyala merah, mulutnya penuh taring. Ia menunggu tumbal terakhir. Pria tua mendorong Lestari ke tengah lingkaran ritual. Namun, Lestari menolak. Dengan sisa tenaganya, ia merusak salah satu lilin. Lingkaran merah langsung retak. Makhluk itu mengaum sangat keras. Langit di luar berubah gelap. Rumah tua berguncang. Pak Mulyo berteriak, "Sekarang!" Semua orang segera menarik Lestari keluar dari lingkaran. Makhluk itu menoleh kepada pria tua. Tatapannya berubah penuh amarah. "Janjimu gagal." Dalam sekejap bayangan hitam menyelimuti tubuh pria tua. Jeritannya menggema ke seluruh hutan. Sesaat kemudian semuanya lenyap. Rumah kayu mulai runtuh. Pak Mulyo mengajak semua orang keluar sebelum bangunan itu roboh dan terbakar sendiri. Saat matahari mulai terbit, hutan kembali dipenuhi suara burung. Kutukan terasa telah berakhir. Lestari kembali kepada keluarganya. Heru menyerahkan diri kepada polisi dan mengaku semua kejahatan keluarganya. Dewi akhirnya dapat menjalani hidup dengan tenang. Pak Mulyo berpamitan. "Selesai sudah." Namun malam sebelum mereka pulang, Dewi terbangun karena mendengar bisikan pelan di luar jendela. Ia membuka tirai. Tak ada siapa-siapa, hanya sehelai bulu gagak hitam yang jatuh perlahan ke tanah. Di balik embusan angin terdengar suara yang sangat lirih. Kutukan ini memang berakhir. Tetapi selalu ada manusia yang rela menukar nuraninya demi kekayaan. Dewi menutup jendela rapat. Ia sadar mungkin kisah mereka telah usai, tetapi kegelapan akan selalu mencari korban berikutnya. Setahun telah berlalu. Dewi kembali melanjutkan sekolah di kota lain. Perlahan hidupnya kembali normal.
Tidak ada lagi mimpi tentang sumur tua atau suara yang memanggil namanya. Sri mulai bekerja dari rumah, sementara Bu Ratna membuka usaha kecil-kecilan. Rumah mereka kembali dipenuhi tawa. Namun, Pak Mulyo pernah berkata, "Jangan pernah merasa benar-benar aman. Kejahatan gaib selalu menunggu manusia yang serakah." Ucapan itu terus teringat oleh Sri. Ia berharap kutukan itu benar-benar telah berakhir. Suatu sore, Roni datang membawa kabar. Rumah tua di tengah hutan telah rata dengan tanah. Tak ada lagi altar, tak ada lagi simbol ritual. Anehnya, warga desa mengaku setiap malam masih terdengar suara gamelan dari lokasi bekas rumah tersebut. Saat pagi tiba, tidak ada bekas siapapun datang. Seolah suara itu hanya diperdengarkan kepada orang-orang tertentu. Sri berniat membakar buku daftar tumbal yang pernah ditemukan. Namun, ketika membuka lemari, buku itu hilang. Padahal selama ini selalu disimpan di dalam kotak besi. Tak ada tanda pencurian, tak ada jendela yang terbuka. Yang tersisa hanya sehelai bulu gagak hitam. Sri langsung teringat ucapan Pak Mulyo. Ilmu hitam tidak pernah benar-benar musnah. Ia hanya berpindah tangan. Seminggu kemudian, Sri menerima amplop coklat. Tidak ada pengirim. Di dalamnya hanya terdapat secarik kertas. "Terima kasih telah menghancurkan keluarga kami." Di bawah tulisan itu terdapat gambar mata berwarna merah. Saat Sri membalik kertas tersebut, tulisan baru perlahan muncul sendiri. Masih ada pewarisnya. Tubuh Sri langsung gemetar. Ia sadar, mimpi buruk itu belum sepenuhnya selesai. Sri, Dewi, Roni, dan Bu Ratna kembali menemui Pak Mulyo. Mereka menunjukkan surat misterius itu. Pak Mulyo membaca dengan tenang. Ini bukan ancaman, lalu ini peringatan. Beliau menjelaskan bahwa setiap ilmu gelap selalu memiliki penerus. Meski pelakunya telah tiada, ajarannya bisa diwariskan kepada orang lain. Pak Mulyo hanya berpesan, selama kalian tidak mencari mereka, mereka juga tidak akan mencari kalian. Beberapa bulan kemudian, warga dikejutkan dengan berdirinya sebuah rumah makan baru di kota sebelah. Pemiliknya bukan keluarga Heru, namun bangunannya memiliki bentuk yang hampir sama. Di hari pembukaan, usaha itu langsung dipenuhi pembeli. Tidak ada yang mengetahui bahwa di dapur belakang tergantung sebuah jimat tua yang hangus sebagian, persis seperti yang pernah ditemukan di warung lama. Suatu malam, seorang sopir truk makan sendirian di warung baru itu. Sebelum pulang, ia melihat seorang gadis berpakaian putih berdiri di dekat dapur. Saat ditanya pegawai, "Mbak itu siapa?" Semua pegawai saling berpandangan. Tidak ada perempuan bekerja di sini. Keesokan paginya, sopir itu ditemukan pingsan di pinggir jalan sambil terus menggumam, "Jangan makan makanan yang sudah diberi nama." Pak Mulyo mengirim pesan singkat kepada Sri. "Jika suatu hari kalian mendengar kabar orang sakit tanpa sebab, perut membesar, atau selalu menjerit saat malam, jangan abaikan. Bisa jadi kutukan yang sama telah menemukan rumah baru." Sri hanya mampu menatap layar ponselnya. Ia mulai mengerti. Perjuangan mereka bukan akhir, melainkan awal untuk menyelamatkan orang lain. Suatu malam, Dewi sedang menyisir rambut di depan cermin. Saat hendak mematikan lampu, ia melihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di belakangnya. Dewi menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Ketika kembali melihat cermin, bayangan itu telah menghilang. Di meja rias hanya tertinggal
sehelai bunga melati yang masih segar. Dewi tersenyum kecil. Entah mengapa, kali ini ia tidak merasa takut. Seolah ada seseorang yang selama ini menjaganya. Bertahun-tahun kemudian, kisah Dewi berubah menjadi cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Sebagian menganggapnya hanya mitos. Sebagian lagi percaya itu benar-benar terjadi. Sementara itu, di sebuah kota yang jauh, seorang siswi SMA menerima undangan makan malam dari keluarga kekasih barunya. Di meja makan tersaji hidangan yang tampak biasa. Namun, ketika gadis itu hendak menyuapkan sendok pertama ke mulutnya, seorang perempuan tua yang lewat di depan rumah tiba-tiba berteriak, "Jangan dimakan!" Semua orang terdiam. Angin dingin berembus pelan di sudut ruang makan. Tanpa disadari siapapun, sesosok bayangan hitam sedang tersenyum. Karena bagi kekuatan yang lahir dari keserakahan manusia, selalu akan ada calon tumbal berikutnya.